tuntutan kita tuh sebenarnya sederhana, perbaiki DPR, perbaiki parlemen. Kemudian jelaskan, tegaskan mekanisme masyarakat mengadu kepada perwakilan kita bagaimana. Kemudian rakyat tuh selama ini tuh hanya diambil suaranya, terus udah langsung di menit pertama ketika anggota-anggota DPR kita itu terpilih dan dilantik, dia langsung mengkhianati rakyat. Masalah terbesar dari revolusi, restorasi dan reformasi yang terus bergaung di Indonesia itu adalah kita tuh gak pernah punya penggantinya. Para koruptor ya, pejabat-pejabat yang ngeselin, yang tidak berkompeten, yang tidak kredibel, silahkan cepet-cepet mundur lah. Oke, halo teman-teman Retorika Show, kembali lagi bersama gua. Hari ini kita bersama orang yang cukup cerdas, intelektual, mantap. Dan keseringan datang ke sini. Keseringan. Siapakah dia Pak Guru? Selamat datang Pak Guru. Selamat datang. Oh iya, terima kasih. Abis makan nih memang pikiran kemana-mana, ngantuk gitu kan? Enggak sih saya. Abis makan bakso dia mengantuk. Oke, hari ini Pak Guru sebenarnya kita mau ngobrol tentang yang lagi rame dari tanggal 25 Agustus kemarin. Kita mulai dari isu membubarkan DPR dulu. Wah, jangan, nanti rumah saya digerebek. Terus pakaian-pakaian dalam dikeluarin. Bukan. Ini konteksnya mengomentari isu tentang kebubaran DPR, bukan bilang masyarakat Masyaroni, bukan. Ini konteksnya dalam melihat pembubaran DPR apakah menjadi jawaban. Itu dulu, karena itu yang paling depan tuh. Enggak lah. Oke, silakan Pak Guru. Pembubaran DPR itu bukan, tuntutan kita tuh sebenarnya sederhana, perbaiki DPR, perbaiki parlemen. Kemudian jelaskan, tegaskan mekanisme masyarakat mengadu kepada perwakilan kita bagaimana. Kemudian miskinkan mereka yang korupsi. Kemudian transparansi anggaran. Kemudian rampingkan anggaran untuk para pejabat. Termasuk juga hilangkan flexing yang tidak perlu, hilangkan hak-hak istimewa yang tidak perlu dari mereka. Ya, tuntutan kita tuh sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan pembubaran DPR, lah itu berarti setuju pada darurat militer. Darurat militer kan nggak pakai DPR nanti di sana. Jadi ya sebenarnya itu adalah spontanitas dan ekspresi kekecewaan yang luar biasa dari rakyat. Rakyat tuh selama ini tuh nggak didengar sama DPR. Rakyat tuh selama ini tuh hanya diambil suaranya. Terus udah langsung di menit pertama ketika anggota-anggota DPR kita itu terpilih dan dilantik, dia langsung mengkhianati rakyat. Karena sejak saat dia dilantik, dia tidak lagi membela majikannya, tuannya yaitu kita, tetapi mereka langsung berpihak kepada maklar-maklar politik di Indonesia, yaitu ketua-ketua partai politik di Indonesia. Jadi mereka, ketua partai politik itulah yang lebih berkuasa atas DPR, atas aspirasi, atas undang-undang dan rancangannya, termasuk kapan kita harus rapat tentang apa. Itu adalah sikap dari ketua partai. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu ada perdebatan di DPR dan sebagainya, enggak. Yang ada terjadi itu adalah ketua-ketua partainya dulu ngeluarin sebuah pernyataan yang kemudian anggota DPR-nya itu hidup dan mati membela itu, pernyataan itu. Ya begitu, sesimpel itu. Jadi rakyat udah sama sekali tidak dilibatkan begitu mereka masuk ke Senayan. Makanya kemarin misalkan ketika anggota-anggota DPR kita itu yang melecehkan rakyat itu mendapatkan sorotan, yang memecat mereka itu bukan rakyat. Yang membuat mereka mundur atau nonaktif itu bukan rakyat, tetapi ketua partai mereka yang cari aman untuk menyelamatkan suara dan nama baik mereka. Jadi kami pecat atau kami nonaktifkan atau kami beginikan kader kami yang begini-begini karena sudah itu cari aman aja. Ya kan? Jadi sebenarnya orang-orang DPR itu ya berpihaknya kepada ketua partai politik. Oke. Jadi, nah itunya yang harus kita pecah gitu. Itu gimana caranya kita ciptakan sebuah mekanisme biar pejabat kita itu tuh jadi petugas rakyat, bukan petugas partai. Itu ada sih ketua partai yang begitu percaya dirinya, begitu sombongnya menyebut bahwa Presiden Anu itu petugas partai gitu.
Dan ketika dia ngomong seperti itu dan walaupun orang salah juga semua orang langsung yang dari geng-gengnya itu ya langsung ikut-ikutan. Oh ya, jadi mereka tuh membela habis-habisan. Ya itu karena pada pernyataan dari ketua partainya bukan Jadi membubarkan DPR bukan jawaban sebenarnya. bukan tapi memperbaiki DPR biar aspirasi kita Dan memperbaikinya itu dari ketua umum partai. kalau mungkin sih dipisahkan, ada sebuah penegasan, ada sebuah aturan, ada regulasi entah apa itu namanya yang tetap menekankan bahwa kontrak politik antara wakil rakyat itu hanya dengan rakyatnya, dengan konstituennya, bukan dengan ketua partai politiknya. Saya tuh dulu kan ngomong dengan salah seorang yang sekarang jadi komisaris, dulu tuh pejabat, sekarang jadi komisaris. Dia tuh ngomongnya gini nih, saya tuh keluar dari partai Anu. Kenapa? Karena saya tuh habis-habisan kampanye, terus dipilih sama rakyat. Setelah dipilih sama rakyat, ternyata saya harus tunduk patuhnya itu adalah kepada Dewan Partai Anu, Ketua Partai Anu. Bukan kepada rakyat, bukan saya berinisiatif apa. Jadi untuk apa saya ngumpulin suara rakyat sebanyak-banyaknya? Yang berkuasa, yang mewakili rakyat bukan saya. Yang punya otoritas bukan saya, tapi ketua partai itu atau majelis dari partai itu. Lah, ketua dari majelis partai itu tuh gak dikenal masyarakat. Dia nyebutin partai ya, dia nyebutin partai tapi dia tuh kan si majelis itu sok rakyat pada nggak tahu, rakyat boro-boro memilih kenal aja nggak, tapi dialah yang mengatur saya di DPR ketika harus begini dan begitu. Nah makanya partai-partai politik itu misalkan kita menolak RUU TNI Polri, tapi mereka diam-diam mengesahkannya. Rakyat minta perampasan aset, maka mereka itu tidak membahasnya sama sekali. Karena bukan rakyat rujukan mereka itu, sama sekali bukan, tetapi ketua partai mereka, makelar mereka, mafianya mereka. Jadi dalam hal ini kan mereka jadi mafia kan, partai politik itu jadi mafia dalam hal ini. Karena mereka menggunakan legalitas, legitimasi dari rakyat, tetapi setelah itu mereka mengkhianatinya dan menggunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka saja. Nah, gimana caranya agar DPR itu sekarang lepas dari itu? Bukan DPR-nya lepas, hilang, bukan. DPR itu bagaimanapun representasi dari rakyat. Dan kita yang harus ngisi itu, bukan petugas partai. Jadi kalau ada yang ngomong ini petugas partai, mendingan jauhi aja partai yang semacam itu tuh. Karena partai itu juga lah yang akhirnya ngomong oknumnya ya. Yang ngomong jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata. Jadi maksud Pak Guru yang demo-demo ini ya walaupun udah sekeras mungkin berteriak di Senayan sana, kalau ketua partai yang nggak dengar ya nggak dengar. Nah tapi kita bisa nekan ketua partai karena ketua partai itu kan cari muka, cari aman, cari suara, cari konstituen kan. Ya gimana caranya supaya kita menekan si ketua partai itu? Itu kan sekarang si ketua-ketua partai itu berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan kader-kadernya kan. Dulu mereka tuh nganggap kader-kader ini tuh wah dibanggakan, dikampanyekan, duitnya diporotin, di apa segala rupa. Sekarang pas ada kasus langsung cepet-cepet semuanya lepas tangan. Wah kami akan nonaktifkan. Ya. Segitunya. Ya, Pak Guru kan bilang tadi DPR-nya harus dikontrol sama masyarakat. Ya kan maksudnya tidak bisa dikontrol, jangan dikontrol sama ketua umum partai politik. Partai politik itu kan mutlak ya Pak Guru ya. Maksudnya dia memang harus ada di dalam negara demokrasi. Gimana caranya tuh DPR dikontrol sama rakyat? Gimana maksudnya? Iya kan inti dari demokrasi itu apa? Tidak ada monopoli kekuasaan dan kewenangan pada satu pihak gitu kan. Nah jadi kalau ketua partai itu silahkan ada, presiden itu silahkan ada, menteri itu silahkan ada, MPR, DPR silahkan ada. Tapi kekuasaan itu jangan overpower di satu posisi. Nah sekarang kan kejadiannya DPR di gimana pun, di demo kayak gimana pun tidak bergeming. DPR dikritik bagaimanapun tidak bergeming. Giliran ketua partai ngomong, rombak total langsung di bawahnya. Nah ini artinya apa? Overpower. Nah dalam demokrasi tidak boleh ada yang seperti ini. Demokrasi itu menjamin kewenangan itu tersebar ke banyak pihak. Agar banyak pihak yang dimaksud itu bisa saling menjaga keseimbangan satu sama lain. Kalau bayangkan kalau pemimpin pemerintahan eksekutif kita aja masih disebut petugas. Kemudian DPR kita yang perwakilan rakyat pun dianggap sebagai kader partai. Kader doang gitu. Kalau ada kader berarti ada ketuanya gitu. Iya kan? Kalau ada petugas berarti ada ketuanya. Berarti semuanya berkutat pada ketuanya. Ini yang jadi masalah tuh kan. Kita demokrasinya tuh sakit di sini.
Dan di antara banyak lini ini salah satu di antara sekian banyak lini sakitnya demokrasi kita. Oh, menurut Pak Guru memang akar masalahnya itu terletak pada kekuasaan yang dimonopoli salah satunya oleh ketua umum partai. Iya. Ya kan? Itu konteksnya dalam kalau misalnya masyarakat pengen tahu membubarkan DPR juga bukan jawaban gitu Nah, kan. kalau bubar DPR jadi nanti perwakilan kita siapa? Ya nanti ganti jadi perwakilan golongan jadi apa ya tetap aja namanya itu adalah parlemen perwakilan dari rakyat lah. Mau namanya apapun ya judulnya adalah seperti itu. Oke, menurut Pak Guru nih, ini kan ada yang ngeluarin statement membubarkan DPR. Oke lah, orang yang nggak tahu atau kalau ada orang yang nggak tahu tentang trias politika atau fungsi DPR, hidupnya hanya tertekan gitu ya secara ekonomi, kan di kepalanya membubarkan DPR menjadi jawaban tuh. Tapi sebagian orang yang paham sebagai fungsi negara, DPR itu menjadi penting, mengeluarkan statement membubarkan DPR kan berarti provokator. Bisa dibilang begitu nggak? Oke. Nah, menurut Pak Guru, yang mengeluarkan statement membubarkan DPR ini bermula dari siapa menurut Pak Guru? Kalau memang kayak yang Pak Guru bilang, membubarkan DPR bukan jawaban. Jawabannya itu harus ada kekuasaan yang tidak termonopoli. Kekuasaan itu harus menyebar gitu kan. Membubarkan DPR bukan jawaban. Kalau ada statement membubarkan DPR, anggaplah bukan dari masyarakat gitu, tapi dari orang yang lebih cerdas tahu tentang negara. Ini dari siapa statement ini pertama kali keluar menurut Pak Guru? Saya nggak tahu ya, tapi wajar kalau misalkan sampai batasan, sampai hanya gimana parameternya gimana? Hanya teriakan di jalan bubarkan DPR, itu mungkin reaksi spontan dari masyarakat aja, reaksi spontan. Tapi kalau itu berlanjut, isu itu berlanjut, yang jelas bahwa pakar-pakar kita tidak akan setuju DPR dibubarkan. Oh ya, Mahfud juga nggak setuju. Iya, ya semuanya juga nggak setuju kan. Nah, tapi kalau misalkan isu itu masih berlanjut, berarti ada yang membackinginya. Ada orang yang berkepentingan untuk menghilangkan DPR atau perwakilan rakyat, sehingga katakanlah kekuatan eksekutif menjadi dominan dan menguasai dan menggunakan darurat militer. Rencengan-rencengan belakangnya itu, ya berarti ada potensi bahwa yang ngomong seperti itu tuh adalah provokator. Yang kalau misalkan berlanjut ya, karena kalau misalkan rakyat tuh pasti ngomong kayak gitu, karena ya kalau misalkan ada suami istri terus menelantarkan anaknya, terus si anaknya itu sampai stres bertahun-tahun, tertekan bertahun-tahun. Udah saya pergi aja, saya nggak mau sama ini, kan bisa seperti itu. Tapi ketika dia sudah pergi, lah dia tetap butuh orang tua kan. Ternyata, nah jadi rakyat itu sebenarnya ada di level anak tadi itu, anak yang butuh kasih sayang, butuh butuh mencurahkan isi hatinya, butuh perlindungan. Ketika dia tidak dapat, dia marah-marah, dia pergi. Nah, tapi setelah dia ternyata tidak punya apa-apa, tidak punya pelindung, tidak punya orang tua, mungkin dia akan nyari orang tua tetap kan, dia bakal balik lagi. Nah, tapi kalau misalkan dia itu berkelanjutan terus seperti itu, mungkin ada yang sudah ngasuh, ada orang baru yang ngasuh, gitu. Iya, karena banyak orang yang menangkap tuh gini kan, ini satu-satunya cara mengontrol DPR lewat demonstrasi kan. Walaupun sebenarnya kayak Pak Guru bilang tadi, kontrol anggota DPR ya di ketuanya masing-masing. Iya. Iya kan? Enggak, tapi cara mengontrol DPR sekarang tuh enggak hanya demonstrasi. Sekarang tuh, jadi bukan hanya turun ke jalan, sekarang tuh lebih banyak cara gitu. Misalkan para hacker kompakan untuk para hacker lagi diajak nih kan, ngapain lagi? Iya, misalkan begitu. Atau misalkan tukang listrik ini langsung matiin itu lampu DPR misalkan. Ya sebenarnya banyak cara itu. Atau misalkan yang lebih mendasar dan lebih pentingnya lagi itu adalah masalah terbesar dari revolusi, restorasi dan reformasi yang terus bergaung di Indonesia. Itu adalah kita tuh gak pernah punya penggantinya. Jadi kita hanya bisa menghancurkan zaman lama, tapi kita tidak bisa membangun zaman baru. Kenapa? Karena kita tuh selalu beranggapan bahwa kita tuh menuntut pihak lain melakukan sesuatu, memperbaiki sesuatu. Kita tuh menuntut pihak lain untuk bisa menjadi bersih dan baik. Kita tuh gak berpikir bahwa ya kita juga harus menjadi bagian dari perbaikan itu. Jadi kenapa masyarakat sekarang marah pada pemerintah, kepada DPR? Karena mereka berharap pemerintah dan DPR itu yang menyelesaikan masalah-masalah mereka. Coba kalau misalkan kita pikirkan bahwa kita tuh seharusnya kita juga menjadi bagian dari solusi itu. Gimana misalkan
Ya, kita tuh menjadi orang yang baik di satu bidang. Kemudian kita dipinang oleh politisi. Kemudian kita menjadi itu. Kemudian kita membenahi dari dalam. Bisa seperti itu. Atau kita tidak usah membenahi dari dalam. Tetapi kita terus-terusan frontal dan terbuka. Ngawasin dan menjadi oposisi yang baik buat penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Itu juga bisa. Tapi yang paling pentingnya adalah beserta dengan tuntutan-tuntutan kita kepada pihak lain untuk segera memperbaiki diri, harus ada penggantinya. Nanti kalau misalkan mereka dituntut untuk memperbaiki diri kemudian gagal terus kita gulingkan, siapa yang akan naik? Ya orang lain juga yang nggak bisa kita kontrol dan akhirnya gitu lagi. Waktu misalkan krisis 98, kan Pak Hartonya udah dilengsarkan. Setelah dilengsarkan apa yang terjadi? Anggaplah Pak Harto itu adalah koruptor. Setelah Pak Hartonya lengser, dia digantikan oleh koruptor-koruptor yang lain. Kenapa? Kan digantikan Habibie saat itu. Habibie terus mengadakan pemilu ulang. Habibie itu bukan presiden, ya legalnya hanya legalnya aja gitu. Jadi maksud saya itu adalah kita mengubah ini nih, pernah baca bukunya Pak Karno kan, yang salah satu ide dari Pak Karno itu adalah setelah kita revolusi atau bersama kita revolusi politik, kita tuh revolusi budaya. Revolusi budaya itu artinya apa? Ya berarti kita menjadi lebih maju pola pikirnya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat menjadi lebih baik, kemudian kesadaran kita terhadap masyarakat bernegara, terhadap kemanusiaan, terhadap lingkungan diperbaiki dan sebagainya. Itu kan revolusi budaya yang dimaksud itu gitu. Bahasa Pak Jokowinya revolusi mental gitu. Ya itu kan yang harusnya tuh dikembangkan tuh. Jadi kalau misalkan kita berhasil menggulingkan kejahatan atau orang jahat atau kumpulan orang jahat, maka kita tuh punya penggantinya dan penggantinya itu adalah orang-orang yang lebih baik. Bukan orang yang kembali ngikutin sistem yang lama. Kan gitu. Nah, jadi beserta tuntutan-tuntutan masyarakat, ya ayo kita bagaimana caranya agar kita tuh bisa tidak tergantung pada perubahan orang lain. Jadi dengan Akang bikin podcast kayak gini juga niatkan bahwa kita tuh turut berkontribusi terhadap kebaikan, terhadap solusi. Jadi setelah kita gulingkan, katakanlah jahatnya tuh ya, katakanlah. Ketua DPR-nya kita gulingkan, presidennya kita gulingkan. Siapa penggantinya? Harus lebih baik. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan hanya menuntut agar pihak lain memperbaiki diri, digantikan sama siapa? Tetap sama orang yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita tetap tergantung pada orang itu. Kan gitu kan. Oke. Maksud Pak Guru, pun kalau mau menggantikan, gantilah dengan lebih baik. Kalaupun menjadi lebih baik, kesadaran itu juga harus muncul di dalam diri masyarakat. Iya. Karena itu kan adalah wakil-wakil yang Anda pilih saat Senayan. Coba kayak kemarin kan reformasi kan, ganti. Tapi politik uangnya masih jalan, suapnya masih jalan, intimidasinya masih jalan, semuanya masih jalan. Ya jadi tetap aja gitu. Coba perbaiki nanti para pemilih di Indonesia. Tandain, oh berarti kita tidak milih orang ini, orang itu karena dia tidak berkompeten. Kan gitu kan? Tapi ya politik uang sampai sekarang masih ada. Kemudian ormas-ormas itu masih setor suara yang besar-besar itu. Bahkan pemain-pemain silat di Indonesia itu data jumlah orangnya tuh didata, kemudian udah didata tuh diserahkan kepada parpol. Nih, ayo ininya berapa nih transaksinya? Saya punya pengikut sekian juta nih. Oke, kita masih di dalam demo Pak Guru, masih dalam konteks demo, pembubaran DPR dan demonstrasi. Ini banyak yang beredar di media sosial Pak Guru. Jadi dia bilang begini, pokok kira-kira gini bentukannya. Yang demo itu harusnya tertib. Iya. Pulangnya jam 6. Iya. Ya. Nah, yang nggak tertib adalah provokator. Iya. Sehingga dia merusak esensi dari demonstrasi yang harusnya menyampaikan aspirasi dengan baik. Iya. Pak Guru gimana melihat fenomena adanya provokator ini Pak Guru? Ini kalau saya bilang itu gini, ya kan nggak mungkin ojol misalnya kan lagi demonstrasi ojol atau demonstrasi beberapa pihak gitu ya, maksud dalam tanda kutip pihak yang baik dalam demonstrasi, kan nggak mungkin mereka harus beli bensin lagi buat molotov, masukin ke botol ngerakit gitu kan. Habis itu ini canggih betul nih demonstrasi begini. Maksudnya kan nggak mungkin ojol lakukan itu gitu. Betul. Kan kalau yang beredar kan ada ojol lempar molotov untuk makan aja sulit kehidupan sehari-hari, beli susu anak, belanja dan sehari-hari. Masa bensin dari tangki motornya dikeluarin gitu. Apalagi ngerakit ini Pak Guru gimana melihat fenomena? Ya jelas itu provokator. Demonstrasi yang biasanya kan demo itu kan sampaikan aspirasi pulang. Walaupun pada akhirnya DPR gitu-gitu juga gitu kan. Pas ada provokator baru agak takutan gitu. Pak Guru gimana ngelihatnya? Nggak, DPR juga kemarin agak ketakutan sih. Iya kan? Karena rumahnya dibakar.
Nah, Pak Guru gimana lihat demonstrasi yang ada provokator di dalamnya itu Ya gimana? jelas banget itu ada provokatornya, jelas banget ada orang jahatnya yang menunggangi rakyat, yang menunggangi mahasiswa, menunggangi buruh dan berbagai elemen-elemen dan aliansi-aliansi dari masyarakat itu jelas banyak yang nunggangin. Kemarin itu jelas CCTV dan lain-lain itu memberikan kepada kita penegasan bahwa tuh memang ada orang-orang yang nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba demonstran udah pada pulang nih, dia boncengan naik motor, tiba-tiba berhenti di satu tempat, dikiranya mau pipis, taunya ngebakar, pergi lagi gitu kan. Ya jelas itu ada provokatornya, ada yang bayarnya, ada yang menyediakan logistiknya, itu mah jelas. Kemarin di Unisba misalkan ketika kejadian kampus diserang sama polisi, itu kan beberapa jam sebelumnya tuh ada orang-orang yang masuk ke kampus, bukan mahasiswa, bukan demonstran, itu udah nggak ada demo pada waktu itu, nggak ada apa, malam-malam juga gitu. Mahasiswanya juga udah nggak ada di situ gitu, udah pulang. Nah, tapi mereka masuk tiba-tiba, entah bagaimana caranya, masuk, udah cukup banyak, ada polisi lewat lagi patroli, ditimpuk sama itu molotov. Ya polisinya marah lah, langsung polisinya juga nggak profesional kayaknya gitu ya, langsung nembakin balik pakai gas air mata dan akhirnya terjadi kerusuhan. Ya dilempar molotov wajib respon Pak Guru. Iya, iya enggak, cuman maksudnya kan dia tuh harusnya udah tahu. Saya tuh ngobrol sama intel polisi. Mantap juga Pak Guru. Iya, Pak Guru bukan intel kan? Bukan, Oh, bukan. Tapi saya ngobrol sama Saya intel. mau mastiin dulu nanti Pak Guru tiba-tiba oh ternyata Pak Guru intel. Nggak, jadi saya tuh berteman sama berteman oposisi, sama kalangan, sama Pak Polisi juga saya tuh banyak ininya yang memberikan saya informasi gitu, gini gitu. Walaupun kadang-kadang informasinya juga kalau di cross check sama pihak lain tuh beda gitu. Beda Jadi banget. intel ngasih Pak Guru informasinya beda pula gitu ya. Gak tahu informasinya sengaja dibuat beda biar saya tidak mempublikasikannya gitu. Oke. Gak tahu karena si itunya juga dikasih tahu sama informannya gitu. Cuman yang jelas si Pak Polisi itu kemarin tuh udah tahu banget bahwa ini tuh disusupi. Bahkan si Pak Intel Polisi itu sampai nyebutin nama Nama orang, nama organisasi asing, nama organisasi lokal, nama gangster yang dipakai, termasuk juga beli minyak buat molotovnya di mana, itu disebutin semuanya. Nah, polisi tuh tahu itu. Jadi kalau misalkan kemarin polisi itu ditimpuk sama molotov, kemudian dia bereaksi nembak, itu nggak profesional. Itu kemarahan impulsif aja sebenarnya, bukan aslinya. Karena polisi itu seharusnya sekarang tuh udah tahu bahwa ada demonstran yang harus mereka jaga dan ada yang harus mereka lawan, yaitu para provokator yang tidak dikenal. Nah, harusnya polisi itu tahu. Tapi kemarin tuh kejadiannya memang gitu. Jadi ditimpuk sama molotov. Molotov tuh kan bikin mati kan. Ini bahaya itu. Bahaya banget kan. Jadi minyak terbakar masuk ke dalam tubuh kita misalkan, ya kebakar gitu. Mati dengan cara menyakitkan. Nah itu tuh ada provokator yang seperti itu tuh ada. Yang nyuplai bensinnya ada, yang nyiapin botolnya tuh ada. Kemudian menempatkan di mana? Di halte misalkan kejadian. Coba kenapa harus di halte? Kalau misalkan demonstran, masa ngebakar halte? Orang dia pulangnya lewat halte itu. Ngapain dia ngebakar halte? Kemudian saya datang kemarin ke bangunan yang udah dibakar. Itu dibakarnya nggak spontan tuh. Jadi kalau bangunan beton terus dibakar, dilempar misalkan ya, cekluk satu gitu ya, itu kan nggak akan merambat kemana-mana. Beton kan bukan penghantar panas kan. Jadi dia bakal berhenti di satu tempat gitu. Udah paling ngebakar sofanya, oke, sofanya kebakar. Paling ngebakar apa lagi ya, karpet, oke. Kalau ini dilempar molotov ya. Coba. Kebakar ini Pak Guru. Hah? Ini kebakar ini. Kebakar. Itu kebakar. Enggak, ini mah kebakar semuanya gitu sampai jadi abu gitu. Nah kalau ini kebakar kan, buku-buku kebakar gitu kan. Nah, kalau ini kebakar. Ya cuman ini yang kantoran gitu, yang bawahnya tuh celing-celing keramik-keramik yang kayak gitu. Nah, itu juga ikut kebakar, gimana ceritanya gitu. Jadi kayaknya bukan sekali dua kali dilempar gitu. Tapi mungkin ada yang sampai masuk nyiram apa segala rupa gitu. Ini kayak jadi ini benar Penuh dengan strategi maksud Pak Guru. Iya, ini jelas-jelas ada yang nunggangin, ada orang jahat banget, super duper jahat di Indonesia tuh yang pengen bikin chaos, pengen bikin kerusuhan, dan mereka tidak segan untuk ngelihat orang mati di tangannya gitu. Ada orang yang seperti itu, ada pihak itu. Siapa?
Oh, itu pertanyaan lebih jauh kan? Ya, pertanyaan yang lebih jauhnya sebenarnya saya tuh nolak untuk menjawab karena sekarang kondisinya genting dan risikonya juga besar. Saya tuh berpikir daripada seperti itu lebih baik saya jelaskan bagaimana sebenarnya mereka bekerja, bagaimana caranya mereka tuh bergerak gitu. Saya tuh sampaikan kepada orang-orang misalkan antara demo yang asli dengan demo yang rusuh. Nah, mendingan menjelaskan itu daripada mencari-cari dalang siapa. Soalnya itu kontraproduktif juga, berisiko juga. Kemudian kita justru malah masuk ke dalam jebakannya mereka. Kan jebakan mereka tuh sekarang itu tuh saya sebut kemarin itu fog of war gitu. Ya betul Pak Guru. Ya fog, itu kabut asap, asap perang. Jadi kalau saya mau menghancurkan satu kelompok masyarakat yang besar, maka sebelum saya mengirimkan kekuatan militer, saya ciptakan kekeosan, kehancuran dulu di sana. Ketidakpastian politik, kemudian membuat orang-orang saling curiga satu sama lain dan mengira lawan sebagai kawan dan kawan sebagai lawan, membuat mereka itu tidak tahu arah kemana tujuan dan tidak tahu kemana pulangnya gitu. Jadi ciptakan aja kabut gitu. Nah kayak sekarang masyarakat tuh dialihkan misalkan dari tuntutan yang besar, yaitu misalkan perampasan aset, sempat ke distrak belok malah ngejarah rumah artis. Terus tapi kan statement DPR sama joget-joget kan. Ada iya. Nggak cuman maksudnya itu bikin kita marah. Itu memicu banget gitu. Tapi rakyat yang bener tuh yang udah pernah kan tadi kemarin itu yang udah ngejarah nggak enak dibalikin lagi deh, nggak bisa tidur saya. Ya itu rakyat yang beneran gitu. Yang datang ke sana tuh hanya terprovokasi saja gitu. Masa saya kok melawan maling, saya sendirinya juga maling gitu kan, akhirnya banyak juga yang ngembaliin. Tapi ya ada provokasinya jelas di sini tuh. Makanya seberapa bahaya Pak Guru kalau terus berlanjut Pak Guru? Sampai sejauh ini ya, perkembangan saat ini ya, saya pikir sih provokatornya tuh udah kehabisan logistik. udah habis duit. Kehabisan logistik ya. Iya, provokatornya kehabisan logistik. Karena sekarang demonstrannya juga jaga jarak dengan mereka dan kadang-kadang mereka juga ditangkepin, dikasihin ke polisi. Ternyata ada KTA-nya gitu. Kadang-kadang kan seperti itu gitu. Sekarang sumber informasi di media tuh cepat sekali. Cepat dan banyak, sporadis dan dan tersebar di mana-mana gitu. Kan beberapa misalnya tuh ada anak mahasiswa BEM gitu. Wah nggak kondusif nih kalau kita demo sekarang, pasti disusupi, kita nanti aja gitu. Iya. Saking demonstran hari ini tuh cukup dalam tanda kutip yang mahasiswa ini ya, itu mulai melek terhadap teknologi, paham situasi, sehingga nggak mudah terpancing. Ya kan melihat itu kan. Iya, Kang Ferry juga kan kemarin bolak-balik setiap demo tuh kan dia nongol di situ gitu, mantau segala spot. Iya itu. Pak Guru ikut nggak kemarin demo? Ada ikut demo? Iya saya tuh kadang-kadang juga nongol tapi gak pernah pakai ini. Oh gitu. Jadi ya orang biasa aja gitu. Kayak bapak-bapak jalan aja kan demo gitu kan. Hari ini juga tadinya mau ini cuman sekarang yang demonya emak-emak semuanya. Kan ketahuan kalau misalkan barisan mama. Jadi ya tapi saya tuh tadi juga lewat ke kemana? Iya ke gedung DPR MPR itu gitu. Lihat halte yang dibakarnya, ya jalan-jalan di sekitar situ. Pak Guru, ini kita agak lompat ke depan jadinya. Tadi kan Pak Guru bilang, kalau misalnya kita ingin mengganti sebuah pemerintahan atau pemimpin yang bagus, ya harus disiapkan pemimpin yang lebih, misalnya nih reformasi tadi jatuh, maka harus disiapkan pemimpin yang bagus, yang menata masa depan gitu ya. Nah makanya Pak Karo tadi bilang, adanya revolusi kebudayaan. Yang Pak Guru ingat tadi ya? Iya. Ini menarik nih, sebelum kita masuk pada revolusi politik, masuk revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan itu tolong jelaskan lebih detail itu maksudnya gimana Pak Guru, teknisnya Pak Guru. Karena ini penting Pak Guru untuk melihat jangan-jangan masyarakat kita juga harus mengalami itu untuk menuju masyarakat yang cerdas gitu. Oke, justru kita pindahnya ke revolusi politik dulu baru revolusi kebudayaan. Boleh silakan. Jadi gini ya, sebelum Indonesia dijajah Belanda, kita tuh kerajaan-kerajaan kecil. Setelah disatukan oleh Belanda, kita tuh mengenal parlemen, tapi parlemen asing, kepala negara asing, semuanya asing. Lalu kita merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka tuh, Indonesia tuh bingung.
mau ngikut ala Belanda padahal dia penjajah kita, atau B ngikutin sistem lama tapi nggak bisa bersatu, ikut kerajaan-kerajaan kecil itu. Pilih yang mana? Nah, Pak Muhammad Hatta, Pak Karno, Pak Yamin dan sebagainya deal, sepakat kita masuk ke dunia modern, kita masuk ke negara yang baru, negara kesatuan. Ya udah disatuin, berarti semuanya konstitusinya, aturannya, kebijakannya, semuanya itu harus mirip-mirip dengan Belanda, gitu kan? Nah, tapi ketika kita mirip Belanda, berarti kita tuh harus punya partai politik. Nah, masalahnya tuh di sini. Gini nih ya, masyarakat feodal, tapi kita pengen modern. Akhirnya apa? Yang menang dalam pemilu pasti para penjahat. Nah, ini gara-gara kebudayaan masyarakat. Sekarang budaya masyarakat yang harus dirombak itu kayak gimana? Ini kan baru tadi politik, sekarang masuk dulu ke kebudayaan. Gini nih. Di sebuah negara yang chaos, yang kacau, yang butut banget. Negara itu berantakan. Ada pemilu, kemudian yang berkontestasi di sana ada 2 orang. Yang satu orang baik, yang satu orang jahat. Orang yang baik itu kampanyenya gini. Wahai rakyat Indonesia, kok disebut Indonesia ya? Gak apa-apa lah. Wahai rakyat Indonesia, kalau kita mau maju, ayo sama-sama tingkatkan produktivitas kerja. Kemudian ciptakan inovasi agar kita bisa bersaing dengan negara lain. Kemudian ayo pendidikannya kita sama-sama perjuangkan. Kemudian mohon semuanya jangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan kemudian ayo kita perbaiki sistem mental dan moral kita. Sistem religi kita juga harus diperbaiki, ditinjau ulang. Nah, itu kan orang baik kalau kampanye gitu kan. Nah, sekarang orang jahat. Wahai rakyat Indonesia, negara Indonesia tuh miskin, negara Indonesia tuh tertinggal. Karena itu pilih saya akan gratiskan makan biar kalian tidak kelaparan. Saya gratiskan pendidikan biar anak-anak kalian bisa sekolah. Saya gratiskan internet biar kalian bisa nonton YouTube Guru Gembul terus-terusan. Jadi semuanya gratis. Di antara 2 tokoh itu yang menang pemilu yang mana? Apakah yang baik yang mengajak ayo kita bekerja dan meningkatkan produktivitas, atau yang saya gratiskan buat kalian semua? Tergantung masyarakat ini, masyarakatnya bentuknya masyarakat gimana? Indonesia. Oh, masyarakat Indonesia. Ya, oke, jawabannya oke. Jawabannya adalah pasti orang jahat. Iya kan? Orang jahat yang ngajakin gratis ini itu dan sebagainya. Nah, itulah budaya yang harus diubah. Jadi budaya yang harus diubah itu adalah si masyarakatnya tuh harus demokratis dulu sebelum menerapkan demokratisasi gitu. Sebelum menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu sebenarnya hanya peraturan-peraturan, ide-ide politik yang elitis, tetapi itu bisa muncul setelah masyarakat yang memang teredukasi untuk menjadi demokratis. Gitu kan? Nah, sekarang Indonesia tuh enggak. Ya tadi itu kita tuh awalnya masih feodal, kemudian kita dijajah Belanda, kemudian setelah kita merdeka kita berpikir tentang mana yang harus dipraktekkan. Apakah negara-negara jadul yang harus kita ikuti atau sistem kolonial Belanda dalam memerintah. Kita pilih yang Belanda, semuanya sepakat. Founding father kita tuh semuanya sepakat di situ. Nah, setelah sepakat mereka tuh baru sadar rakyatnya kan sebenarnya masih jadul. Belanda tuh nggak pernah ngasih pendidikan demokratisasi sama sekali di kita. Ya akhirnya apa? Akhirnya Pak Karno, Pak Hatta dan sebagainya berselisih paham sampai mereka tuh pecah. Duit tunggal jadi duit tanggal. Pecah semuanya. Nah, setelah pecah itu kenapa mereka bisa saling terpecah belah? Ya karena yang satu menginginkan agar partai politik itu benar-benar sesuai dengan barat, yang satu lagi partai politik itu bejat, rusak, tidak boleh kita ikutin. Karena kalau misalkan yang jadi partai-partai politik itu akan merekayasa masyarakat menggunakan sentimen-sentimen negatif, menciptakan polarisasi demi agar mereka berkuasa walaupun menghancurkan rakyat, menghancurkan negara, mengiming-imingi dengan mengiming-imingi dengan capaian-capaian palsu bahwa nanti kita akan dapat 19 juta lapangan pekerjaan, bahwa kita akan buka lahan sekian juta hektar untuk pertanian, bahwa kita akan hilirisasi, ya kan itu yang mereka sendiri tahu persis bahwa itu tuh nggak akan tercapai, tapi mereka harus melakukan itu karena mereka demagog. Gitu. Jadi masyarakat hari ini gimana? Ya makanya ubah itu si mentalitas budaya masyarakatnya tuh ubah, yang tadi yang Pak Karno itu. Jadi ubah si masyarakat itu agar demokratis dulu sebelum menerapkan demokrasi.
Jadi masyarakat yang masih feodal, masyarakat yang masih ikut pada patronase tertentu, masyarakat yang masih belum terdidik, belum terpelajar, yang kurang literasinya dan sebagainya, didik mereka semua, perbaiki agar ke sistem kebudayaan kita itu membaik. Setelah mereka paham semuanya, baru kita bisa laksanakan sistem demokrasi yang baik. Sekarang udah terlanjur demokrasi gimana? Nah, kalau misalkan sudah terlanjur demokrasi ya tidak apa-apa, kan demokrasi itu pada akhirnya tuh bisa dikompromikan dalam tindakan-tindakan yang lebih nyata. Jadi misalkan Cina tuh demokratis nggak sih? Politiknya nggak demokrasi gitu ya. Kita bersuara tidak gitu ya. Kemudian berpendapat juga diawasin terus. Tapi kenapa Cina bisa maju? Kenapa Pak Guru? Si pemerintahnya itu menciptakan sistem gimana caranya agar rakyat tidak usah bersuara. Jadi kalau di Indonesia ya, kami butuh tunjangan pensiun, berikan kepada... Kenapa suara itu muncul? Karena dana pensiunnya belum dikasih. Nah Cina tuh sebelum orang ngomong udah dikasih duluan. Lu harus tunduk setia pada partai komunis, semua kebutuhan lu diakomodasi. Gitu kan? Ya dalam hal itu juga adalah bentuk demokrasi di mana setiap orang yang tidak usah bersuara karena semua keinginannya, harapannya, cita-citanya memang sudah terpenuhi. Ya nggak semuanya gitu secara idealnya begitu gitu. Cuman perbandingannya adalah sering kan lihat misalkan di media-media orang-orang Cina tuh bikin jalan terus kepergok sama tanah orang lain, si tanah warganya tuh nggak mau dijual, rumahnya nggak mau dijual, akhirnya belok gitu. Gitu kan? Tahu kan? Jadi si rumahnya tuh kekurung sama jalan tol lah, kekurung sama apa. Banyak yang seperti itu. Nah artinya apa? Artinya si pemerintah Cina tuh rela membayar mahal rumah itu tapi tetap tidak mau dan tetap tidak dihancurkan, dibelokin aja. Iya aku sering lihat videonya yang jalan tol gede itu kan. Iya. Terus ada rumah tengah-tengah. Nah artinya apa? Artinya ya kehendak rakyat tuh diterima juga, cuman diterimanya secara otoriter gitu. Ya tapi diterima gitu. Nah kalau misalkan Indonesia mau seperti itu ya bisa nggak sih kita seperti itu gitu? Atau kayak di Vietnam juga kan agak-agak mengarah ke arah sana gitu bentuk. Oke Pak Guru. Kalau memang jadi aku membacanya revolusi kebudayaan menjadi penting untuk masyarakat Indonesia supaya lebih baik. Nah terkait dengan demo semalam itu bisa jadi langkah awal nggak dari sebuah revolusi kebudayaan karena masyarakat melihat, Bisa masyarakat menonton gitu. Ini momentumnya. Sehingga ini jadi momentum dalam pemilu nanti. Iya, ini momentumnya. Ini momentum yang sangat-sangat bagus. Setidak-tidaknya untuk memberikan sebuah demonstrasi. Jadi kemarin tuh. Jadi pembelajaran nggak tuh ya? Iyalah. Jadi kemarin walaupun chaos, walaupun di luar rencana gitu. Tetapi rakyat Indonesia itu mampu untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tuh masih mereka pegang gitu. Jadi ketika ada rumah anggota DPR yang dibakar atau dijarah ya. Dijarah. Itu jelek. Kita harus sebut aja bahwa kriminal tetap kriminal ya. Kita sepakati itu. Kriminal tetap kriminal. Tetapi hikmahnya dalam tanda kutip ya. Si pejabat-pejabat itu tuh tahu bahwa sekarang masyarakat itu tidak bisa dialihkan dengan mudah, tidak bisa diprovokasi. Dulu tahun 98 kejadiannya kurang lebih sama seperti ini, tetapi langsung dialihkan. Penjahatnya Cina, bakar Cina. Penjahatnya tuh agama tertentu. Atau di Kalimantan itu kaum pendatang, suku Anu gitu kan. Langsung terjadi pembantaian besar-besaran. Sekarang kita tidak. Sekarang fokus, kita tahu persis bahwa kalau kita miskin dan kalau kita negaranya kaya, pasti ada satu masalah dalam pengelolaan. Siapa yang mengelolanya? Pejabat. Jadi kita satronin pejabatnya. Itu masalahnya. Bukan si Cina, bukan si Jawa, bukan si kafir, bukan si pendatang, bukan itu semua. Tetapi negara kita kaya, tapi kita miskin. Satu-satunya jawaban adalah pengelolaannya. Pengelola itu siapa? Pejabat. Ayo kita satronin pejabatnya. Jadi kita nggak lagi terkecoh seperti dulu. Karena kita punya medsos, kita punya influencer, kita punya tokoh-tokoh yang bisa berbicara di ruang publik. Dan lain-lain, mau itu pakar, mau itu bukan, tetapi semuanya beradu argumentasi di jagat maya itu, dan akhirnya membuat rakyat Indonesia
berdemonstrasi lebih fokus, lebih terkoordinir, lebih baik daripada era-era sebelumnya. Ini jadi momentum awal revolusi kebudayaan bagi setiap personal di Indonesia. Saya harap ini dilanjutkan ya. Jadi momentum awal agar anggota DPR, pejabat pemerintah, termasuk presiden, hati-hati Pak rumahnya, asetnya, kendaraannya. Udah takut-takut. Jadi khawatir tuh habis nonton. Bukan ditakut-takutin, kejadian kan kemarin kan. Kejadian ya. Dan alasannya apa? Gara-gara mereka nyakitin rakyat kan. Ya udah itu. Jadi tanamkan itu, nanti yang mau kontestasi tahun 2029, mau yang apa, ada yang nyogok sampai sekian puluh miliar, ada yang nyogok sampai sekian ratus juta untuk bisa kepilih. Nah hati-hati, nanti kalau udah kepilih juga bisa aja sebelumnya kita punya rumah mewah, hasil usaha sendiri, bisa aja sebelumnya kita punya aset hasil usaha sendiri, tapi gara-gara nyakitin rakyat itu bisa aja. Nah ini kan sebuah apa ya, sebuah banner yang besar, hati-hati pejabat. Bahwa sekarang rakyat tuh bisa ngelacak data pribadi, bisa ngelacak The power of netizen. rumah pribadi, iya. Kemarin yang ojek ketemu sama Pak Gibran aja, langsung sepatunya ditandain, lalu bajunya ditandain. Soal benar dan salah itu urusan lain, tapi betapa jelinya netizen, betapa jelinya orang-orang di Indonesia zaman sekarang. Jadi para koruptor ya, pejabat-pejabat yang ngeselin, yang tidak berkompeten, yang tidak kredibel, silahkan cepet-cepet mundur lah. Top Pak Guru, top. Pak Guru, lagi masih terkait itu. Kita lompat kepada isi tuntutan, substansi dari tuntutannya. Kan tadi kan udah fenomena DPR, fenomena demonstrasi, provokator. Sekarang masuk pada substan dari tuntutan yang beredar di sosial media. 17 itu. 17 plus 8. 8. Oke, silakan Pak Guru komentari dulu itu. Tuntutan 17 plus 8 itu bagi saya melihatnya ini adalah draft dari tuntutan, bukan tuntutannya. Sebab di sini saya melihat ada beberapa yang tumpang tindih, kemudian ada beberapa yang beda konteks. Oh ya, ini adalah draft. Nah, ini dikumpulkan oleh influencer kita yang baik hati, yang idealis, yang edukator, dan kemudian ia mencoba untuk mengumpulkan aspirasi dari rakyat dan hasilnya jadi seperti ini. Tetapi khusus untuk yang 17 ini misalkan ya, ya ini nampaknya belum matang, kadang-kadang terlalu spesifik juga. Jadi misal ya, bentuk tim investigasi independen terhadap kasus Afan Kurniawan dan teman-teman itu sudah sekarang sedang dijalankan. Jadi gak usah dituntut lagi, udah dijalan. Karena memang ada mekanismenya. Tapi memang harus terus dikawal sih. Kemudian hentikan keterlibatan TNI dengan pengamanan sipil. Nah ini agak membingungkan sebenarnya. Sebab kalau misalkan ada provokatornya, kita membutuhkan pengamanan yang ekstra. Dan TNI mungkin harus juga terlibat. Kecuali yang nuntut ini tuh punya sebuah asumsi dasar bahwa TNI sendiri memang main dalam kerusuhan ini. Gitu ya. Jadi nah ini tuh agak membingungkan tuh karena kita tuh masih dalam fog gitu. Masih dalam ketidakpastian, masih siapa berpihak pada siapa dan hal-hal yang semacam itu. Tapi semua ini semua yang ada di 17 poin ini itu tuh memang harus diselenggarakan. Cuman gaya bahasa, diksi dan lain-lainnya mungkin harus dikompromikan dengan para pakar gitu. Nah, yang paling menurut saya agak harus diperbaiki itu adalah yang 8 poin di belakangnya. 8 poin itu di belakangnya misalkan gini ya. Poin nomor 1, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Ya kan? Itu normatif sekali. Cara membersihkannya gimana? Apa yang dibersihkannya? Dan kemudian besar-besaran tuh sebatas apa besar-besarannya? Nah ini tuh belum masuk pada teknis gitu, belum masuk pada operasional. Tapi di poin yang misalkan nomor 4, sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor. Nah ini justru sangat operasional, langsung aja sahkan, jebret. Itu tuntutan dan saya setuju banget. Saya daripada hukuman mati mendingan hukuman yang seperti ini gitu. Koruptor tuh nggak takut Tuhan, koruptor tuh takut miskin. Jadi kita takut-takutin dengan kemiskinan. Nah, jadi di poin yang 1 itu begitu normatif, kemudian reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, normatif sekali kan, maksudnya masih masih abstraksi gitu. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Perpajakan yang lebih adil maksudnya itu kayak gimana gitu.
apakah pajak progresif begini dan sebagainya. Nah itu masih ya, tapi jadi di sini tuh ada yang sangat operasional tapi ada juga yang masih berupa ide-ide yang besar. Bukan berarti nggak setuju, saya setuju 100% dengan poinnya. Cuman ini tuh masih bahasa masyarakat. Masih cocokin aja tanggal 17 Agustus dan bulan 8 gitu kan, dicocokkan dengan itu. Jadi kemudian di sini juga ada yang antara normatif dengan yang sudah operasional dan lain-lain itu. Tapi ide dasarnya ya tentu saja kita setuju. Makanya kalau misalkan saya kemarin, saya tuh bilang tuntutan kita tuh sebenarnya cuma 5. Yang pertama itu adalah isu perampasan RUU perampasan aset itu disahkan, kemudian transparankan anggaran buat pejabat dan elit politik, kemudian rampingkan anggaran sehingga mereka tidak usah harus flexing dan bawa patwal kemana-mana, kemudian buka seluas-luasnya kesempatan rakyat untuk berbicara, dan kemudian penegakan hukum. Ya kalau yang saya tawarkan ya 5 biji itu aja. Semuanya masih sangat abstrak, masih sangat wujudnya nanti kayak gimana tuh masih ini. Cuman yang jelas itu transparansi, kemudian penyusutan gaji dan tunjangan buat para pejabat publik. Kalau mungkin mah ya samakan aja dengan rakyat gitu. Pendapatan rata-rata 3 jutaan gitu. Ya buat aja mereka juga seperti itu. Kalau tujuannya mengabdi, kalau tujuannya untuk cari duit kan pada akhirnya nanti ketahuan juga gitu. Gitu. Nah, kemudian penegakan hukum dan nah ini RUU perampasan aset karena ini udah lama banget diperjuangkan tapi jangankan disahkan, dirapatkan aja, disidangkan aja sama sekali gak pernah. Kan lucu gitu kalau rapat soal Gibran 2-3 hari selesai, rapat soal Kaesang 2-3 hari langsung selesai. Kalau ini udah berapa belas tahun sejak Iron Man pertama muncul, sekarang Downey Junior-nya udah rubah jadi Dooms apa sih? Dr. Dooms. RUU perampasan asetnya belum juga gitu ya. Iya. Oke, Pak Guru. Oke, itu isi dari subsen dari apa aspirasi yang beredar 17+8. Ya tapi intinya mah sama sih sebenarnya. Intinya sama kan. Oke. Salah satunya yang paling genting, yang paling sering diulang-ulang itu adalah RUU perampasan aset. Iya. Oke. Sebelum masuk ke RUU perampasan aset, kita fenomena dulu lagi tuh Pak Guru. Ini fenomenanya adalah kemarin kan tentu kriminalisasi kita nggak bisa benarkan, ya kan, penjarahan tetap bagian dari itu gitu. Nah yang kemarin didatangin kan rumah anggota DPR, misalnya Sahroni, Uya Kuya gitu kan segala macam. Nah yang menarik adalah menyambangi rumah Sri Mulyani, anggota DPR bukan Menteri Keuangan. Ini dari banyaknya kabinet Pak Prabowo, rumah Sri Mulyani yang didatangin. Padahal kan kita tahu kemarin itu dia buat statement yang katanya guru adalah beban negara, itu hoax. Iya. Itu kan video nggak benar. Iya. Tapi tiba-tiba ada orang yang melakukan penjarahan ke sana. Pak Guru gimana ngelihatnya? Ini bukan anggota DPR Sri Mulyani. Nah di situ tadi tuntutan itu salah satunya adalah pajak. Bu Sri Mulyani itu dihujatnya itu gara-gara pajak. Dan saya termasuk orang yang menghujat. Ya termasuk soal kortak, soal dan lain-lain, soal pajak yang jadi pungutannya ada di mana-mana dan lain-lain. Dan kemudian ada teori konspirasi yang sampai sekarang, sampai detik ini belum dikonfirmasi. Teori konspirasi? Iya. Kalau uang koruptor dirampas itu dikemanain duitnya? Kan ada koruptor-koruptor yang udah ditangkap kan? Nah si koruptor itu kemudian nanti ada konferensi pers menyelamatkan uang negara sekian, terus duitnya dipajang, disimpan gitu. Nah itu sekarang ada di mana tuh? Dibalikin ke negara itu. Mekanismenya setahu saya dibalikin ke negara. Masuknya kemana? Masuknya ke negara itu ya. Kalau uang koruptor yang disita itu ya. Ini ya kalau misalkan masuk ke negara ya udah pasti. Cuman masuknya kemana, lewat mana, di kementerian apa dan lain sebagainya itu kan belum ada kejelasan. Itu bahkan ada seorang ahli juga, nanti ditampilkan aja siapa ahlinya. Yang ahlinya juga bingung itu si uang itu dikemanain gitu. Maksud saya adalah ya rakyat jelata bingung, orang pakarnya aja nggak tahu siapa gitu. Pendapatan negara tidak halal. Iya kan? Pendapatan negara tidak halal, lucu juga ya. Nah tapi ya maksudnya Ibu Sri Mulyani itu adalah salah satu pejabat di Indonesia yang dibenci banget sama rakyat tuh. Ya gara-gara dia yang megang ekonomi Indonesia, yang ngurusin pajak segala rupa, tapi pajaknya nggak bener, pengelolaannya nggak bener. Kemudian kemarin yang ketahuan banget tuh yang bikin kortaks yang susah banget pas awal-awal dipakainya.
Orang saya juga harus bolak-balik ke kantor pajak hanya untuk ngurusin itu gitu. Padahal itu aplikasi bentuknya dan lain-lain. Nah, saya juga kenal itu banyak orang yang ada pengacara-pengacara, ada pakar hukum yang secara spesialis tuh nyerangnya ke Ibu Sri Mulyani. Padahal kan Bu Sri Mulyani diawasi oleh anggota DPR sebagai Menteri Keuangan. Di DPR kan udah dicecar waktu itu kan, terkait dengan sistem keuangan, pajak dan lain hal. Gitu. Iya. Ya kalau misalkan Kalau DPR kan ngontrolnya tadi Pak Guru bilang ketua umum partai, sehingga rakyat demonstrasi ke sana. Ini kenapa rakyatnya langsung ke Bu Sri Mulyani? Padahal kan ada DPR sebagai. ya ini kan masalahnya kemarahan rakyat yang kemudian diorkestrasi gitu kan. Ya tapi kan ini kemarahan rakyat, judulnya juga kemarahan rakyat. Itu kan alamat rumah apa segala rupanya juga dibocorkan kan ke rakyat, ke semuanya gitu. Nah kalau orang udah marah, udah kalap ya udah didatengin juga gitu. Makanya yang mengherankannya itu adalah bukan Ibu Sri Mulyani kenapa digerebek, tapi kenapa Ibu Puan Maharani tidak digerebek. Gitu. Oke. Ya kan Eko digerebek, Pasaroni digerebek, kemudian Nafa Urbah digerebek, kemudian siapa lagi? Itu digerebek. Deddy Sitorus nggak digerebek. Nah orang-orang PDIP nggak ada yang digerebek tuh. Itu apa menurut Pak Guru alasannya Pak Guru? Kenapa ketawa Pak Guru? Tumben ketawa. Ini salah satu bahan konspirasi, satu bahan konspirasi. Seneng aja dengar konspirasi. Kalau Pak Guru punya konspirasi ya silakan aja. Iya, ini di antara sekian banyak teori konspirasi yang beredar ada 5 teori konspirasi, 6 lah ya 6. Apa tuh Pak Guru? Ada 6 menurut Pak Guru nih. Ada 6 nih konspirasi. Provokator yang menunggangi para demonstran di Indonesia tuh ada 6. Ini konspirasi yang beredar ya? Konspirasi yang beredar. Oke, Pak Yang pertama itu TNI. TNI ini apa Pak? TNI. Oke. Militer. Gak usah disingkat-singkat, gue gak ngerti. Iya, terus TNI. Yang kedua geng Solo. Jokowi. Kemudian yang ketiga PDIP. Dan pejabat-pejabatnya ya dan orang-orangnya di situ. Iya. Kemudian yang keempat itu asing. Asing. George Soros dan teman-teman. Kemudian yang berikutnya itu adalah para koruptor yang dikejar-kejar Pak Prabowo kayak Pak Reza Halid dan lain-lain gitu ya. Kemudian teori yang keenam itu adalah spontanitas masyarakat. Masyarakat spontan aja melakukan. Ada 6 teori ini ya, konspirasi. Menurut Baraya ini mana yang paling masuk akal? Ini kayak channel Guru Gembul nih, bahasnya konspirasi. Iya. Enggak, saya biasanya debunking konspirasi. Nah, ini tapi sekarang kan ini belum selesai. Jadi saya tawarkan aja dulu menurut Baraya semua ini. Nah, tulis di kolom komentar tuh. Apakah A, TNI dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita lihat, atau B itu adalah geng Solo, Pak Jokowi karena keretakan pemerintahan bla 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 bla, atau PDIP karena sampai sekarang nggak pernah diserang dan selalu selamat, bahkan ketika anggota DPR-nya juga sangat kontroversial. Teori konspirasi ini. Ya, dan dia di luar koalisi kan, dia di luar koalisi. Jadi wajar kalau misalkan dia bikin serangan ke dalam gitu. Atau misalkan dia tuh orang-orang asing, yang bikin konspirasi untuk menjatuhkan Indonesia gitu ya, saham Indonesia dan lain-lain. Atau para koruptor yang dikejar-kejar Pak Prabowo gitu. Atau ini murni aja dari keluhan masyarakat gitu, yang berakumulasi. Pak Guru nih kita masuk pada sesi terakhir lah. Ini menarik dari statement Pak Prabowo. Kata Pak Prabowo tuh ada yang berusaha makar kata dia. Nah itu kan teori konspirasi juga kan? Iya, maksud saya nih presiden loh yang ngucapin ada usaha makar terhadap usaha, ada upaya. Emang kesana. Presiden lepas dari teori konspirasi? Ya enggak lah. Jadi Pak Prabowo menurut Pak Guru ada teori konspirasi juga? Orang saya ngobrol sama Intel, ngobrol sama itu, mereka juga kemakan sama konspirasi. Iya, jadi maksudnya tapi konspirasinya Pak Prabowo itu maksudnya tujuannya dalam tanda kutip ya, tujuannya itu baik. Jadi entah itu asli dari pikirannya sendiri, informasi dari orang luar, atau sebenarnya dia punya informasi yang lain tapi justru menyampaikan bahwa ini adalah makar gitu. Jadi upaya. Jadi maksudnya gini nih, kalau kita jadi pemimpin, kita jadi presiden, kita jadi pemimpin negara atau kepala pemerintahan lah. Gimana caranya menyatukan masyarakat di bawah komando kita tuh adalah kita harus bikin masalah, bikin musuh yang masalah dan musuh itu disepakati bersama. Gitu kan? Itu cara. Jadi bukan dengan upacara nasionalisme kita tuh bangkit kalau kita menemukan musuh dari luar.
Oh mafia kalau gitu kan, jawab kan kemarin sempat ada statement tuh mafia. Iya, bikin biar masyarakat itu bersatu di bawah komandonya Pak Prabowo. Makanya kalau misalkan ada pejabat-pejabat, ada apa, itu pasti jurusnya itu adalah makar dari luar, konspirasi asing dan lain-lain. Lihat tuh Venezuela, lihat Jerman, lihat Brazil. Kepala negara mereka itu selalu bilang kalau misalkan ada kejadian buruk di negaranya ini adalah bagian dari konspirasi asing. Pak Karno di akhir masa pemerintahannya juga bilang ini konspirasi asing. Ya, untuk menyatukan bangsa dalam satu komando. Jadi kalau misalkan ada Persib dan Persija tanding, masing-masing itu supporter itu punya baju masing-masing, nggak bisa bersatu. Tapi suruh mereka nonton timnas ngelawan Vietnam misalkan, kan mereka bersatu. Temukan musuh bersama. Kalau tidak ada musuh bersama, Persib dan Persija tuh berantem. Kasih musuh bersama, mereka bersatu. Nah itu mungkin. Jadi kalau statement Pak Prabowo ada makar dan sebagainya, saya nggak usah mikir apakah itu gara-gara hasil dari penyelidikan intelijen yang begini dan begitu. Enggak, saya cukup sadar bahwa kalaupun saya jadi pemimpin, saya akan melakukan hal yang sama. Saya demi persatuan, demi agar bisa semuanya ada dalam satu komando, ya saya ceritakan bahwa di luar sana tuh ada musuh yang mengintai kita yang hanya bisa dikalahkan kalau kita bersatu. Narasi panjangnya begitu kan? Iya. Pak Guru nih lagi nih terakhir nih. Menurut Pak Guru nih, demo-demo ini akan berlanjut terus nggak? Iya, saya harap penilaian sih. Pak Guru ya akan berlanjut terus nggak? Dan akan banyak nggak provokator yang mencoba untuk terus-menerus melakukan ini? Gak, provokatornya udah kehabisan logistik. Oh iya, oke, itu udah statement kehabisan logistik udah lah. Provokatornya udah kehabisan. Jadi yang demo nanti. Biasa kan provokator kan logistik agak banyak ya. Iya. Tapi provokator bisa kehabisan logistik. Soalnya saya lihat provokator yang sekarang tuh agak bodoh sih. Kenapa begitu Pak Guru? Senang banget mau membicarakan provokator. Kenapa? Di belakang layar lah. Tapi saya jelasin ini provokatornya kayaknya bodoh banget gitu. Enggak banget sih, tapi cukup bodoh lah. Jadi maksudnya dia akan berhasil kalau misalkan dia lakukan itu 10-20 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau misalkan sekarang, masa dulu misalkan ya di kejadian 98 halte atau fasilitas stasiun terminal dibakar. Kemudian kemarin Sarina haltenya dibakar. Masa sekarang juga dengan modus yang sama halte dibakar di malam hari juga gitu. Masa masih pakai yang sama padahal sekarang CCTV ada di mana-mana gitu kan. Kamera handphone ada di mana-mana. Influencer yang sekarang jadi mata-mata tuh kan influencer. Cari konten iya, tapi sekalian juga mereka tuh kan jadi kontrol sosial juga gitu. Masa dengan gak perlu dilatih jadi intel tapi influencernya udah canggih ya. Iya, perkembangan yang seperti itu masih dihandle sama provokator yang sama dengan modus yang sama seperti 10-20 tahun yang lalu kan. Ya itu makanya saya bilang tuh bodoh tuh itu. Ya berarti Pak Guru beranggapan ini akan selesai lah provokator ya, karena logistiknya udah gak ada ya. Logistiknya habis. Kemarin tuh jadi sejak kemarin tuh udah mulai habis. Terus mereka tuh mau berhenti. Makanya rada aman. Tapi ada yang salah dari kitanya. Kitanya tuh ikut panik. Terus sekolah ada yang diliburin, ada yang apa. Nah mereka seneng, kan mereka tuh tujuannya teror kan. Bikin kita panik dan takut kan. Nah pas mereka sadar bahwa kita panik dan takut, mereka tuh mulai naikin lagi. Sampai ada kejadian yang di Bandung, sampai ada kejadian apa gitu kan. Nah tapi nanti kalau misalkan si rakyatnya masih adem gitu, masih ayem, ya mereka juga gak mau nunggangin siapa gitu. Kan si demonstrannya juga sekarang udah lebih jelas. Tapi ya selain demonstran, provokator, isu DPR ataupun hal-hal yang terjadi kemarin, kan kita juga harus berduka tuh Pak Guru. Sama ada yang meninggal tuh beberapa orang. 10 orang. 10 orang kita nggak ada yang mau sih dengan kejadian itu. Bahkan polisi yang ngegelengnya juga nggak mau itu kejadian tuh. Cuman ya kita berdukalah. Kadang-kadang memang perubahan itu harus dibumbui dengan berita-berita duka sih. Oke. Ya kita turut berduka lah ya. Mudah-mudahan kalaupun ada demonstrasi aspirasinya dengan baik, dan pun ada demonstrasi mudah-mudahan gak ada provokator. Kalaupun ada provokator, banyak orang yang akan merekam nih siapa dan apa yang dilakukan gitu ya. Kita tantangin provokator. Oke, terima kasih banyak Pak Guru dan terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Ya, sampai jumpa.